Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat kesempatan untuk kembali dapat bermajlis bersama-sama kita, natafaqahu fiddin, bersama-sama kita berupaya, berusaha untuk mendalami dan memahami daripada ajaran agama kita, terkhusus perkara melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan daripada Allah menciptakan kita. Maka dengan itu kita mengkaji al-fiqhu asy-syafi'i lil mubtadi'in, ya, yaitu mempelajari fikih bermazhab asy-syafi'i bagi pemula. InsyaAllah kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang wudu, ya, yaitu sunanu al-wudu, ya, sunnah-sunnah wudu. Wahia kathiratun, ya, dan sunnah-sunnah ini banyak. Yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha, diberi pahala orang yang mengerjakannya dan tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Nah, inilah makna daripada sunnah dalam ilmu fikih. Wa yasihhul wudu'u idza tarakaha al-muslimu, dan sah wudu apabila seorang muslim meninggalkannya, yani meninggalkan daripada sunnah-sunnah ini, wudunya tetap sah. Au taraka ba'daha, atau meninggalkan sebagiannya, ya, sebagian dilakukan, sebagiannya ditinggalkan, bahkan meninggalkan semuanya, wudu tetap menjadi sah. Wahia, dan sunnah-sunnah itu adalah at-tasmiyatu fi awalihi, membaca basmalah di awalnya, ya, ketika kita akan memulai berwudu, kita baca bismillah. Bismillah. Ada hadis yang menyatakan bahwa la salata liman la wudu'a lahu, tidak ada salat bagi orang yang tidak ada wudunya. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Hanya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Kalau sekiranya hadis ini sahih, maka baca bismillah itu bukan hanya sekedar sunnah, dia akan menjadi syarat, ya. Artinya kalau kita tidak baca bismillah sebelum berwudu, wudu kita tidak sah, gitu kan? Sebagaimana solat dengan wudu, kalau orang tidak berwudu lalu kemudian solat, maka solatnya tidak sah, ya. Maka karena hadis ini dinilai tidak sahih, maka kembali kepada keumuman membaca bismillah dalam, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, ya, apalagi dalam berwudu itu tidak kita
menyebut nama Allah dalam berwudu. Ya, disebutkan bahwa kullu amrin dzibalin la yuzkaru fihi ismullahi fahuwa abta. Semua urusan yang penting yang tidak disebut nama Allah di dalamnya, maka itu terputus dari keberkahan. Ya, terputus dari keberkahan. Dalam kita berwudu kan enggak ada kita diperintahkan untuk mengatakan ketika cuci tangan kita mengatakan Allahu Akbar. Ya, cuci kaki subhanallah. Enggak ada ya. Ya, sama dengan makan. Kalau makan ya diam-diam aja makan gitu kan, enggak ada bacaan tertentu. Suapan pertama entah subhanallah, suapan kedua Allahu Akbar, enggak ada. Maka karena tidak disebut nama Allah di dalamnya, maka sebelumnya kita menyebut nama Allah. Yang kedua, ghaslul kaffaini, wa yusannu ghaslul kaffaini salasan qabla idkhalihima al-ina'a duna tayakkuni wa in tayaqqana tuhruha. Mencuci kedua telapak tangan, ya. Dan disunahkan mencuci kedua telapak tangan 3 kali sebelum tangan itu dimasukkan ke dalam bejana, ya. Walaupun yakin bahwa tangannya itu bersih, tangannya suci, ya. Apalagi kalau baru bangun tidur. Nabi SAW melarang seseorang untuk memasukkan tangan ke dalam bejana air kalau orang bangun dari tidur. Alasannya adalah karena dia tidak tahu tangannya tidur di mana. Tangannya tidur di entah tidur di telinga kan, entah tidur di mana tangan ini, ya. Maka ada seorang sahabat dulu itu enggak percaya dengan itu. Dia enggak percaya kalau saya tahu tangan saya di mana ketika saya tidur. Akhirnya kemudian karena dia tidak percaya dengan hadis Nabi SAW, ketika dia tidur tangannya masuk ke pantatnya. Ya, dibilang ya orang tidur itu enggak tahu ke mana tangannya. Diletak ketika tidur. Maka untuk memastikan supaya tangan itu bersih, ya dicuci terlebih dahulu, lalu kemudian dimasukkan ke dalam air. Yang ketiga, isti'malus siwak, ya, bersiwak, ya, bersiwak sebelum berwudu. Wa huwa sunnatun fil wudu, ya, ini adalah sunnah dalam wudu. Lima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Dalam riwayat yang inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, gosok gigi, setiap kali hendak salat atau setiap kali hendak berwudu. Namun karena tidak diperintah, ya berarti hukumnya sunnah saja. Kalau diperintah, maka hukumnya akan menjadi wajib. Nomor 4, al-madmadatu wal istinsyaq, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ini hanya sunnah, tidak sampai pada tingkat wajib. Yang wajib adalah mencuci muka. Dalam mazhab Hambali, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ini hukumnya wajib. Wajib. Apa itu wal madmadatu? Madmadah itu adalah an yaj'alal ma'a fi fihi, yaitu dia memasukkan air ke dalam mulutnya. Wa yudiruhu fihi, kemudian dia menggerak-gerakkan air itu di dalamnya. Summa yatrahuhu, kemudian dia buang. Ini namanya berkumur-kumur. Kalau dimasuk air ke dalam mulut, kemudian digerak-gerakkan, habis ditelan. Ini ditelan namanya, minum namanya. Bukan berkumur-kumur. Wal istinsyaq, adapun istinsyaq, an yaj'alal ma'a fi anfihi, dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Wa yamudduhu bi nafsihi ila khayashimihi, kemudian dia isap sampai ke khayshum. Khayshum itu wahiya aqsal anf, yaitu ujungnya hidung, ya paling dalam, ya. Seperti orang kalau di apa namanya itu kemarin,
di antigen. Nah, summa yastansiru bi tarhil ma, kemudian setelah itu dia keluarkan air dengan ditiup, gitu ya. Minal anfi ba'dal istinsyaq, setelah ya diisap, setelah diisap habis itu dibuang kembali melalui hidung. Itu yang disebut istinsyaq. Nomor 5, takhlilul lihya al-kasifa. Ya, menyela-nyelai jenggot yang lebat. Ya, kalau lebat disunnahkan untuk menyela-nyelai. Kalau tipis disunnahkan untuk dicuci. Ya, dicuci dia ya sampai basah bagian kulit. Kalau terlalu lebat maka tidak wajib sampai ke kulitnya. Ya, jadi kalau sekiranya ada orang yang cuci wajah, ya kemudian dia tidak sela-selai, memungkinkan untuk tidak sampai air itu ke dalam. Ya, tidak mengapa. Ya, karena wajah itu adalah yang di permukaan, di permukaan. Jadi kalau tertutup wajahnya dengan jenggot, ya jenggotnya itu yang jadi wajah, ya kan? Bukan kulitnya. Dan ada orang yang masya Allah jenggotnya itu memenuhi wajahnya. Jadi tinggal sini aja terlihat ya. Ini aja yang ada kulitnya, yang selainnya ini sudah dipenuhi dengan jenggot. 6. Disebutkan in kana lihyatu khafifa, kalau jenggot itu tipis. Wajaba ghaslu sya'ri wal bishra, wajib mencuci bulu dan juga kulit. Ya, satu paket itu. Fa in kanat kasifa tasturul bishra, ya, kalau sekiranya jenggotnya itu tebal, tasturul bishra, menutupi kulit, wajaba ifadatul ma'ala sya'ri, wajib untuk menyiram air di atas bulunya, di atas rambutnya itu, atau jenggotnya. Li'annal muwajahah taqa'u fi, karena wajah itu yang dimaksud dengan wajah, permukaannya. Wala yajibu ghuslu ma tahtahu, dan tidak wajib mencuci di bawah daripada bulu itu, ya. Wa yafdulu an yukhallala lihyatahu, dan sangat utama jika dia menyela-nyelai jenggotnya. Jadi hanya keutamaan saja, bukan sebagai kewajiban. Mashu jami'ir ra'si. Ya, berikutnya nomor 6, mengusap semua kepala. Jadi mazhab Syafi'i itu tetap menganjurkan kita kalau mengusap kepala, semua kepala diusap, ya. Ya, tapi orang yang bermazhab Syafi'i selalu mengambil yang paling minimal, ya, yang penting gini selesai. Padahal mereka mensunnahkan juga, tidak mewajibkan seperti mazhab Hambali. Dia mensunnahkan, tapi bukan berarti Imam Syafi'i kalau berwudu lalu kemudian begini-begini saja. Ya, dia juga mengusap seluruh kepala. War-ra'su mashtamala alaihi manabitus sya'ri al-mu'tad. Ya, kepala itu adalah yang diliputi oleh tempat tumbuhnya rambut yang normal. Wa tariqatuhu, ada caranya dia kalau mengusap kepala. Caranya an ya'khuzal ma bikaffaihi, dia mengambil air dengan kedua tangannya, telapak tangannya, summa yursilu, kemudian dia buang, ya. Summa yalsaqu tarfa sababatihi bi tarfi sababatil ukhra, kemudian dia sambungkan ini ujung telunjuknya dengan telunjuk yang lain, gitu kan. Kemudian summa yad'uhuma ala muqaddami ra'si, kemudian dia letakkan di dahinya, di awal kepalanya, ya. Kemudian summa yazhabu bi ima ila qafahu, kemudian dia gerak sampai ke belakang ini. Summa, ya, yarudduhuma ilal makanil ladzi bada, kemudian dia kembalikan lagi ke tempat semula. 5. Rawa Abdullah ibn Zaid sifata wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famasaha ra'sahu biyadaihi, ya, dia mengatakan kemudian Nabi mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Fa'aqbala bihima wa adbara, beliau, ya, memulai dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan.
bada bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada minhu. Ya, Nabi memulai dari depan kepala, ya, kemudian dia usap ke belakang sampai ke tungkuknya ini, kemudian dia balas lagi dari belakang ke depan yang beliau mulai. Jadi ini hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam mazhab Hambali hukumnya wajib, ya. Karena wajib mengusap semua kepala. Berikutnya nomor 7, takhlilu asabi ilyadaini warrijlaini, menyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki, ya. Jadi jari-jari tangan dan kaki di sela-sela gini, ya, ini hukumnya sunnah. Wadzalika bitashbiki bainahuma, yaitu dengan cara diketemukan gini. Ini namanya tashbik. Ini kalau kita di masjid enggak boleh begini. Atau dari mulai jalan ke rumah, dari rumah ke masjid enggak boleh tashbik sampai pulang ke rumah lagi. Nah, jadi kalau lagi duduk-duduk di masjid habis sholat, jangan sambil gini. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau lagi wudu ya bagus gini. Nah, atau gini-gini ya. Nah, begitu juga jari-jari kaki. Wa fi asabi al-yadaini yabda'u bi khinsir rijli al-yumna wa yakhtimu bi khinsir ar-rijli al-yusra. Kalau menyela-nyelai jari-jari kaki dimulai dari kelingking. Kelingking jari-jari kaki kanan. Ya, jadi sini kan, jadi sini mulai lanjut sampai di sini terakhir. Jadi sampai habis. Nah. Baik. Kemudian berikutnya mashul uzunaini, mengusap kedua telinga, ya. Mazhab Syafi'i beda antara telinga dengan kepala, ya, beda dengan telinga dengan kepala. Dalam mazhab Hambali, telinga itu bagian dari kepala. Jadi Nabi mengatakan al-uzunani minar ra'si, ya, kedua tangan itu bagian dari kepala, sehingga mengusap kepala plus mengusap telinga sekali aja. Nah, dalam mazhab Syafi'i enggak, beda kepala beda telinga. Jadi ngusap kepala sendiri, ambil air lagi untuk ngusap telinga. Nah, dan memang dalam ayat Al-Qur'an tidak disebut telinga. Ya, wamsahu birusikum, dan usaplah kepala, enggak disebut telinga. Ya, terus di mana didapati ngusap telinga? Dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu paket ketika mengusap telinga, satu paket dengan mengusap kepala, lalu kemudian mengatakan al-uzunani minar ra'si, ya, kedua telinga itu bagian daripada kepala. Nah, wa yatimu bima'in jadid ghairil ma'il ladzi masaha bihi ar-ra'sa, ya. Dan mengusap telinga dalam mazhab Syafi'i harus dengan menggunakan air baru, air yang baru. Jadi beda ngusap kepala, beda ngusap telinga. Li'annahu 'udun tamayyaza 'anil ra'si fil ismi wal khilqa, ya, kata beliau, karena telinga itu beda dengan kepala, beda nama, beda bentuk. Beda nama, beda bentuk, berarti dia adalah anggota badan yang lain, maka mesti kita berikan juga kekhususan. Nah, jangan disamakan ngusap kepala, ngusap telinga juga. Nah, tidak mengapa hal itu. Nah, berikutnya taslisul ghusli wal mas'i, ya, mengulang 3 kali dalam mencuci, begitu juga dalam mengusap, ya. Yusannu fil wudu'i at-taslis fi jami'il faraidi was sunan, ya, disunnahkan dalam wudu mengulang 3 kali pada semua yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, ittiba'an li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Utsman radhiyallahu anhu, ya, dengan mengikuti perbuatan perbuatan Rasulullah SAW sebagaimana yang dicontohkan oleh Utsman radhiyallahu anhu, ya, di mana dia mengatakan ala urikum wudu'a Rasulillah, maukah aku tunjukkan atau perlihatkan bagaimana wudunya Rasulullah. Summa tawadda'a salasan, lalu kemudian Utsman mulai berwudu 3 kali. Nah, itu sempurnanya, ya, walaupun 2 kali boleh juga 2 kali 2
Rasulullah biasa juga berwuduk 2 kali. Nah, kemudian taqdimul yumna al yusra, ya, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Jadi kanan dulu kemudian kiri, ya kan. Nah, dan disebutkan di sini taqdimul yumna al yusra fil yadaini war rijlaini bil ijma', ya. Ini sudah diijma'kan oleh para ulama, disepakati oleh semua ulama bahwa ya tangan dan kaki mesti dimulai dari yang kanan. Ya, namun kalau ada yang mencuci dari kiri ke kanan, kirinya dulu kemudian kanan, ya mungkin karena kondisinya lagi, ya ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita seperti itu, tidak mengapa dan wuduknya tetap sah. Kemudian ad-dalku digosok. Wa huwa imrarul yad 'alal 'adwi 'inda ghasli, yaitu mengikutkan tangan, ya, ketika menyiram air. Jadi air sambil tangannya diikutkan ke anggota wudu itu. Itu namanya ad-dalk. Ke bahasa kita digosok. Jangan hanya, walaupun ada orang itu kalau nyuci kaki gini-gini aja udah, enggak diikuti tangan digosok, ya, enggak jadi masalah, asalkan yakin bahwa basah. Gini-gini aja, nah, itu kan, gini-gini aja, ya, boleh aja, yang penting basah. Kemudian al-muwalat ini artinya bersambung-sambung. Dalam mazhab Hambali ini hukumnya wajib bersambung-sambung. Artinya tidak boleh berhenti-berhenti orang kalau berwudu, ya. Cuci muka dulu, habis itu entah ke kamar dulu, entah ke apa dulu kan, nanti baru sambung lagi ke tangan. Ini enggak boleh. Kalau berwudu sampai selesai, jangan berhenti, ya. Maka ini masanya kalau pas berwudu, pas cuci muka gitu kan, airnya mati. Nah, airnya mati. Kalau jaraknya dekat, nggak ada masalah. Di mana, ya, muka ini kalau sambil cuci muka pas airnya mati, muka ini nggak sampai kering baru dapat air lagi. Kalau sampai kering muka, maka dapat air ulang dari awal. Ulang dari boleh. Yang penting nggak terlalu lama. Ya, yang menunjukkan bahwa sudah ada aktivitas lain yang mengantarai antara wudu dengan lanjutannya gitu, ya. Makanya kalau orang berwudu di rumah, dia tahu kalau nggak ada sandalnya, ya, maka dicuci sampai kaki. Jangan nyuci kakinya di masjid, ya, sampai ngusap kepala sampai telinga. Habis itu udah dulu. Nah, kan kita mau jalan kaki ke masjid nih, nggak pakai sandal, nanti di masjid baru cuci kaki. Enggak, ini salah. Ya, cuci kaki selesaikan. Habis itu kalau mau jalan kaki ke masjid, jalan kaki aja ke masjid. Sampai di masjid cuci kaki. Tapi cuci kakinya itu bukan sambungan wudu. Ya, ini mau cuci kaki aja untuk membersihkan kaki. Nah, kemudian berikutnya italatul ghurra wat tahjil. Ya, memanjangkan ghurra dan tahjil. Apa itu ghurra? Ghurra itu bayad fi jabhatil faras. Ghurra itu adalah warna putih yang ada di kepala kuda. Pernah lihat kuda ada putihnya sini? Ya kan? Nah, itu namanya ghurra. Ghurra. Ya. Maksudnya diperpanjang ghurra ialah wajah ini jangan pas-pas di wajah, ya. Kalau cuci wajah naik ke atas ke kepala gitu kan. Nah, biar cahayanya nanti itu lebih luas lagi cahayanya. Jadi kalau tangan sampai sinilah gitu. Jadi cahayanya bukan sampai sini aja, sampai sini. Ya, begitupun kaki sampai betis, ya. Jadi itu yang disebut dengan ghurra. Ghurra itu wajah, kalau tahjil itu kedua kaki. Kalau pada hewan, ya, jadi 4 kaki pada hewan kakinya. Ada kuda itu biasanya putih di bagian kepalanya, di bagian kakinya juga dari lutut ke bawah itu juga bulunya putih. Itu namanya ghurra muhajjalin namanya. Ghurra muhajjalin, ya. Disebutkan bahwa
Nabi SAW bersabda, ta'ti ummati yaumal qiyamah, akan datang nanti umatku pada hari kiamat, gurran muhajjalin. Gurran itu artinya wajahnya bercahaya, muhajjalin tangannya dan kakinya bercahaya. Min asaril wudu, dari pengaruh-pengaruh atau bekas-bekas wudu. Faman istata'a an yutila ghurratahu falyutil. Siapa yang bisa untuk memanjangkan cahayanya, maka panjangkan. Jadi jangan dipaskan, dilebihkan kalau bisa. Kalau airnya banyak gitu ya. Dilebihkan biar cahayanya juga lebih. Naam. Dan inilah yang menjadi tanda Nabi SAW mengenali umatnya nanti pada hari kiamat. Ya, dari bekas-bekas wudu itu, ini wajahnya bercahaya, ini tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, ini umatku, ini umatku. Dari sekian banyak manusia, Nabi bisa tahu Nabi SAW ciri-ciri umatnya. Nabi pada ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu nanti pada hari kiamat, padahal jumlah manusia sangat banyak. Ya, Nabi mengatakan, bisakah kamu membedakan antara di dalam kandang ada kuda hitam semuanya, tapi ada di antara kuda-kuda itu yang merah, yang putih mukanya dan putih kaki-kakinya. Kata sahabat, bisalah tentunya kita tandai mana kuda kita kalau punya warna begitu. Nabi mengatakan, begitulah nanti pada hari kiamat saya bisa mengenali umatku. Kemudian yang ke-14, an yaqula ba'dahu, dia berkata setelah berwudu, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kalau dia baca doa ini, ada sambungan hadisnya, maka akan dibukakan kepadanya 8 pintu syurga dimanapun dia mau masuki. Masya Allah, ini adalah keutamaan yang besar ini. Hanya membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh juga ditambah setelah kita syahadat, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ada juga riwayat yang lain yang datang menyebutkan boleh juga kita baca doa kafaratul majlis. Setelah berwudu baca doa kafaratul majlis, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita pilih mana-mana yang bisa kita baca. Jangan sampai ini kita lalaikan, ya, ini besar keutamaannya. Dalam hadis yang lain itu dikatakan wanita itu akan dipersilakan masuk ke dalam pintu surga yang 8 dimanapun dia mau ketika dia sholat, ya, dia sholat, kemudian dia puasa, kemudian dia tunaikan zakatnya kalau punya, kemudian dia taati suaminya. Ini kalau ini agak berat nih, ya. Kayaknya ini aja deh yang kita baca gitu ya. Berikutnya adab-adab wudu. Adab-adab berwudu. Artinya kalau kita sudah lakukan tadi wajibnya, kemudian sunnahnya, sempurnalah wudu kita. Namun ada adab-adab yang perlu diperhatikan. 1. Istiqbalul qiblah. Kalau bisa menghadap kiblat. La yatakallamu li ghairi haja. Tidak berbicara tanpa kebutuhan, ya. Jadi berwudu dengan khusyuk gitu ya. Kemudian yang ketiga, an yabda bi ala wajhihi wala yaltamuhu bil ma'. Ya, dia memulai dengan wajahnya yang atas dan dia tidak melemparinya dengan air, digini. Gitu ya. Jadi jangan ya kasihanilah muka itu, ambil air gini langsung gini gitu kan. Jangan begitu. Kemudian an yata'ahada atrafa ainaihi wa aqibaihi wa nahwihima mimma yakhafu ikfalahu. Dia betul-betul memperhatikan ujung-ujung matanya, juga ujung-ujung kakinya atau yang lainnya yang biasa seseorang itu lalai darinya. Jadi mata ini betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ya
ada di antara ujung-ujung mata itu yang tidak basah. Nah, kemudian an yuharrikal khatam liyudkhila tahtahul ma. Wanita-wanita yang pakai cincinnya itu digerak-gerakkan supaya airnya masuk, jangan sampai gini-gini aja, apalagi cincinnya itu agak ketat gitu ya. Maka di bawah cincin itu tak basah nanti. Itu dikhawatirkan. Maka supaya memastikan digerak-gerakkan gini supaya masuk. Atau orang pakai jam tangan gitu kan, jam tangannya agak-agak ketat ya, maka digerak-gerakkan gini supaya dia yakin dia itu basah. Berikutnya alla yang kusa ma'ul wudu'i an muddin ya. Jangan sampai air itu kurang dari 1 mud. 1 mud. An mud 1 mud aja. Karena Rasulullah SAW biasa berwudu 1 mud itu segini kan? Ini 1 mud ya. Kalau 1 sa' itu 4 mud. 4, di sini 1 mud. Di situ dibuat 2. Itulah. Karena ada dalam hadis itu 1 mud. Rasulullah biasa berwudu 1 mud. Berarti kalau kurang dari 1 mud itu sangat-sangat sedikit dan memungkinkan untuk tak cukup. Ya. Kalau kita bukan lagi 1 mud. 1 ember kalau kita, kan? Disebutkan di sini 1 mud itu diperkirakan 778 apa nih? Mililiter dia. Atau jim ini gram, 788 gram. Hampir 1 kilo. Di situ disebut apa? Langsung aja 2 mud. Mana an muddin? 1 kalau 2 mud itu muddaini. Atau muddani. Di sini tulis amuddin. Itu penerjemahnya yang kurang teliti, mungkin nah, ini disebut adab-adabnya ya, adab-adab. Berikutnya makruhat al-wudu ya, makruh wudu ya. Makruh itu kalau dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggal dapat pahala. Nah, itu makruh ya. Jangan gara-gara makruh makruh, itulah yang diperhatikan karena makruh. Al-kalamu asna al-wudu ya, berbicara di saat wudu. Kalau di sini kan adabnya tidak bicara. Kalau berbicara itu jadi makruh. Jadi bagusnya tidak bicara, diam di saat wudu kecuali jika ada hajah, ada kebutuhan. Nah, wal ghuslu ittiba'an li rasul. Begitupun kalau mandi. Ya, jangan bicara kalau mandi, nyanyi-nyanyi lagi. Ittiba'an lir rasul ya, ini mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebetulnya berwudu, mandi yang makruh itu sebetulnya kalau lagi buang hajat ya, jangan bicara di saat buang hajat. Tapi kalau mandi ya, sah-sah saja orang berwudu. Seperti Nabi ketika mandi dengan istrinya, habis itu dia mengatakan sisakan saya, ya kan? Jadi Rasulullah mandi dengan Aisyah. Rasulullah mandi, Aisyah khawatir airnya dihabisin. Dia mengatakan sisakan saya. Ini bukan cuma ngobrol ya, teriak-teriak mungkin ya kan? Jadi sah-sah saja orang itu untuk bicara di saat mandi ataupun berwudu. Nah, namun memang kalau sekiranya dia itu diam, mungkin lebih khusyuk kali ya. Lebih khusyuk dia mandinya, lebih khusyuk dia wudunya. Nah, al-israf fil ma', yang kedua berlebih-lebihan menggunakan air. Ya. Li'anna dzalika khilafus sunnah, karena yang demikian itu menyelisihi sunnah. Kalau terlalu banyak menggunakan air. Bahkan Nabi SAW mengatakan, hendaklah kita sedikit menggunakan air walaupun kita berwudu di sungai. Sungai enggak habis diambil turun lagi, jatuh lagi, enggak ada kurangnya itu sungai airnya, tapi
ya kita memang disunahkan untuk menggunakan air secukupnya saja, jangan berlebih-lebihan. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan kalian berlebih-lebihan, karena Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Darbul wajhi bil ma, memukul wajah dengan air. Lianna dzalika yunafi takrimahu, karena itu menyelisihi daripada memuliakan wajah. Wajah ini mesti dimuliakan, tapi kalau dipukul-pukul, dia pakai air lagi, pukul, ini kurang memuliakan wajah namanya. Nah, kemudian nafdul yadaini ba'dal ghusli, ya. Digini-gini, apa namanya digini? Dikipas-kipas gitu supaya airnya jatuh, ya. Airnya jatuh setelah wudu. Jadi biarkan saja dia basah. Kama yukrahu tanshiful a'dha bimandil, sebagaimana makruh hukumnya mengusap anggota wudu dengan handuk, ya, dengan handuk. Illa li uzrin, kecuali uzur, ada uzur, kabardin au harrin, ya, seperti dingin atau panas. Yu'zi ma'ahu baqa'al ma', ya, dia terganggu dengan adanya air di situ. Tapi kalau tidak, ya, dibiarkan saja sampai dia mengering dengan sendirinya. Nah, walaupun sebetulnya, ya, sebagian ulama mengatakan tidak sampai seperti itu. Rasulullah SAW dulu pernah mandi, disiapkan handuk, namun Rasulullah SAW nggak pakai. Ya, mungkin saat itu, artinya istri Nabi SAW biasa gitu menyiapkan kalau Nabi mandi, ya, disiapkan handuk. Namun ketika itu Nabi tidak pakai handuk itu. Ya, mungkin ada lain hal, Nabi nggak pakai. Tapi itu menunjukkan bahwa ketika istri Nabi menyiapkan Nabi handuk ketika mandi, berarti itu hal yang biasa. Hal yang biasa terjadi. Kalau sekiranya Nabi nggak suka, tentu nggak akan disiapkan gitu. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan makruh. Karena adanya hadis yang mengatakan bahwa air wudu itu akan keluar bersamanya dosa-dosa hingga akhir tetes dari air wudu itu. Jadi jangan cepat-cepat dilap gitu, nanti sedikit dosanya yang ikut. Nah, kalau dia sampai kering, sampai betul-betul, ya, maksimal itu dosanya keluar bersama air wudu. Nah, berikutnya al-isti'anatu al-isti'anatu biman yaghsil lahu a'dha'ahu min ghairi uzrin, ya, yaitu meminta orang lain membantunya untuk mencuci anggota wudunya, ya, karena itu menyelisihi tawadhu. Ini ada sifat-sifat sombong gitu, ya. Jadi tangan, tolong cucikan tangan saya. Jadi kalau berwudu tangan dicuciin gitu kan, dicuciin sama istri. Tangannya dicuciin, kakinya juga tinggal dia duduk-duduk aja gini. Cuci kaki. Itu agak-agak macam agak sombong gitu, ya. Nabi SAW berwudu tidak sampai seperti itu. Nabi hanya disiapkan air wudunya, kemudian beliau berwudu sendiri. Padahal bisa saja. Nabi, saya lagi malas ini nunduk cuci-cuci aja itu kaki saya. Nah, kemudian al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq lis-shaim ihtiyatan, ya, terlalu kuat dia dalam berkumur-kumur dan juga menghisap air ke dalam hidung, ya. Ihtiyatan, jaga-jaga, jangan sampai lewat kan di saat dia puasa, ya. Ini untuk orang yang berpuasa, ya, makruh hukumnya untuk terlalu kuat dia menggerak-gerakkan air di dalam mulut dan juga menghisap ke hidung. Tarkut tayamun, yang ketujuh, ya, meninggalkan memulai dari kanan, ya, suka-sukanya dia kiri karena dia orang kidal, ya, dimulailah dari kiri semuanya, ya. Maka diupayakan, ya, dimulai dari yang kanan. Al-wudu fi mawdi'im mutanajjis, ya, berwudu di tempat yang najis, ya, khauf an yusibahu syai'un minan najis awil waswas, ya, karena khawatir jangan sampai ada sesuatu yang najis yang mengenainya atau menyisakan sifat rasa was-was, ya, nah, kayaknya gimana tadi, ya, sehingga membuat dia tidak yakin dalam hatinya. Maka oleh karenanya berwuduklah di tempat yang betul-betul diyakini suci, tidak ada sisa-sisa
kotoran, sisa-sisa kencing di situ. Nah, walaupun hukumnya boleh-boleh saja, seperti Nabi SAW berwuduk dalam WC, dalam kamar mandi kan Nabi biasa wuduk dalam kamar mandi. Nah, ketika beliau mau mandi kan wuduk dulu ya. Nah, atau di luar dulu wuduknya. Habis wuduk baru masuk kamar mandi untuk mandi wajib. Kan enggak ya? Ya, di situ Nabi wuduk, di situ juga Nabi mandi. Ya. Tapi kadang Nabi SAW itu mencuci kakinya di akhir, ya. Mencuci kakinya di akhir karena kakinya kotor di bawah itu, ya, karena beliau berdiri atau duduk di atas pasir. Kalau kita alhamdulillah udah pakai keramik, sekali siram kencingnya sudah pergi. Taib. Berikutnya nawaqidul wudu, pembatal wudu. Yang qudul wudu bi ahadi al asbab al khamsa at-taliyah, ya. Wudu itu batal dengan salah satu di antara 5 sebab berikut. 5 sebab berikut. 1. Al-kharij minas sabilaini, yang keluar dari 2 jalur, ya, depan dan belakang. Maknanya semua yang keluar dari situ membatalkan wudu, apapun bentuknya. Disebutkan di sini al-qubul wa dubul wal kharij minhuma naw'an, yang keluar dari situ itu ada dua hal. Ada mu'tad, ada normal, ada yang jarang. Ya. Kalau normal itu kencing, buang air besar, darah, angin. Itu normal ya. Itu artinya yang sering. Al-nadir, yang jarang keluar, 1 al-mazi, ya. Al-wadi, ad-dud. Nah, ini dud ini adalah apa namanya itu, cacing. Ya, ada cacing keluar gitu. Nah, karena dia cacingan gitu kan. Al-hasa, entah kerikil katanya. Ya, entah apa ya, batu apa gitu kan, batu ginjal ke apa ya. Nah, salisul baul ini kencing apa namanya yang agak pedis gitu. Jadi bukan kencing biasa, memang kadang ada orang kencing sikit-sikit gitu. Kemudian damul istihadah, darah istihadah, ya. Wa kullun minhuma yanqudul wudu katsiran kana aw qalilan. Semuanya ini membatalkan wudu, baik itu banyak ataupun sedikit, ya. Tau'an aw karahan, itu keluar karena sengaja ataupun karena tidak sengaja. Masuk ke karahang itu enggak mau dia keluar tapi keluar juga gitu kan. Ya, jadi udah ditahan-tahan tetap aja keluar, ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau seseorang di antara kalian datang dari buang air. Ya, buang air. Ghaid ini adalah kata kiasan dari membuang dari yang depan dan belakang. Wa qauluhu sallallahu, dan firman sabda Nabi sallallahu, la wudu'a illa min sautin aw rih. Tidak ada wudu kecuali dari suara atau bau. Kalau kentut ada suaranya. Kalau tak bersuara ada baunya tak? Kalau enggak ada dua itu berarti nampaknya enggak deh. Nampaknya tidak. Kadang-kadang orang kentut itu merasa ditahan, akhirnya kembali ke dalam lagi. Ya, dia kembali ke dalam. Maka disebutkan, Nabi mengatakan al-ainu wika'us sahih, ya. Mata ini kalau melek, ininya terkunci. Jadi selama terkunci enggak ada yang keluar. Ya, datang dia ketuk-ketuk, enggak dibukain. Balik lagi, enggak membatalkan wudu. Ya, dia tidak membatalkan wudu. Jadi pokoknya kunci kencang-kencang. Nah, boleh ditahan. Ya, boleh ditahan. Naam. Enggak apa-apa menahan kentut ini, enggak apa-apa. Menahan kencing dan menahan buang air besar ini yang makruh. Makruh. Kenapa makruh? Karena mengganggu kekhusyuan. Tapi kalau seandainya ditahan sampai selesai, salatnya tetap sah. Nah, tetapnya. Nah, kalau kentut nggak apa-apa. Biasanya kentut kalau sudah balik dia nggak ngotot-ngotot kali.
Kalau buang air besarnya yang ngotot dia, ya kan. Nah. Berikutnya an-naum. Ya, berikutnya selain daripada urusan dua jalur ini adalah tidur. Ya, tidur. Disebutkan di sini tidur ini Masya Allah ada banyak khilaf di antara para ulama masalah tidur ini. Ya, di antara para ulama ada mengatakan tidur sama sekali tidak membatalkan wudu. Ya. Ada yang mengatakan tidur pokoknya kalau tidur membatalkan wudu. Nah, kalau mazhab Syafi'i agak pertengahan dia. Dia mengatakan idza nama syakhsu ghair mutamakkin. Kalau ada orang tidur dan duduknya itu tidak ghair mutamakkin, itu duduknya dia tidak rata. Jadi harus kalau duduknya rapat gitu kan. Nah, supaya lubangnya itu terjepit gitu kan. Nah, kalau dia kejepit enggak keluar. Tayeb. Bi an yakuna hunaka tajafin baina maq'adatihi wal ardi wa dzalika bi an kana muttaji'an aw mukibban aw muttaki'an fayanqudu wudu'uhu, ya, yaitu ketika ada celah antara pantatnya dengan tanah, ada celah. Nah, ada celah. Seperti dia itu bersandar, entah bersandar gini kah atau bersandar gini, jadi agak terbuka gitu, agak terbuka. Maka seperti itu wudunya batal. Ya, wudunya batal. Wa in kana naimu mutamakkinan, tapi kalau orangnya itu tidur dan tidurnya rapat seperti itu duduknya, bi an yakuna jalisan wa maq'aduhu multasiqa bil ard. Contoh kalau dia duduk dan pantatnya rapat dengan tanah, au nama qa'idan, atau dia tidur dengan berdiri, tidurnya berdiri, ya. Wa mahallul hadasi mutamakkinan minal ardi, ya, dan tempat hadasnya itu, ya, dia tertutup, ya. Fala yanqudu wudu'uhu, maka wudunya tidak batal yang begini. Lima rawa Anas radhiyallahu anhu qala, sebagaimana Anas radhiyallahu anhu berkata, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantazirun al-isya. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu menunggu waktu isya, yang fayanamuna qu'udan, mereka tidur dalam keadaan duduk, karena Nabi kalau salat isya agak lambat, agak tengah malam. Sampai sahabat nunggu duduk situ tertidur, ngorok lagi. Ya, mengorok. Nah. Wala yatawaddaun summa yusalluna wala yatawaddaun. Ketika Nabi datang langsung berdiri gitu, ya, langsung sholat tidak berwudu, ya, padahal mereka telah tidur. Mana bukti tidurnya? Ngorok mereka, ya, ngorok. Lalu ini berarti sebagian para ulama mengambil hadis ini dengan mengatakan berarti tidur tidak batal wudu. Tidur ngorok, ya kan, tidak batal wudunya, langsung sholat, ya. Ada yang menggunakan hadis yang lain mengatakan al-ainu wika'us sahi, mata ini pengikat lubang dubur. Faman nama falyatawadda, siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Nah, kalau pakai hadis ini tidur membatalkan wudu mutlak. Siapa yang tidur mutlak wajib untuk berwudu. Imam Syafi'i ambil yang tengah-tengah. Ya, lihat dulu cara duduknya, cara tidurnya. Kalau cara tidurnya gini, ya kan? Nah, dia ingin menggabungkan dua hadis ini, ya, bahwa orang kalau tidur itu penyebab terbukanya ini. Kalau ada angin keluar nggak tahu dia tidak akan tahu, ya, sehingga ini meragukan. Kalau sudah tertidur kan hilang ingatan tuh. Kalau hilang ingatan tak kentut tak apa, ada orang tidur kentut, ya kan? Nah, bangun dia langsung sholat, ya, langsung aja sholat. Habis kentut lo tadi, mana ada kentut? Tak ada kentut saya, ya kan? Dan kemudian ada seorang ulama, ya, menceritakan begini. Saya dulu bermazhab Syafi'i, yaitu orang kalau duduknya rata itu maka tidak batal wudu, ya. Kalau duduknya rata tidur tidak batal wudu. Lalu kemudian suatu hari aku pergi sholat Jumat. Saya duduk persis bersampingan dengan seseorang. Dia tidur ketika dengar khutbah Jumat, kentut. Habis itu saya bilangi, pergi kamu wudu, kamu tadi kentut. Ah, mana ada kentut?
Padahal duduknya bersila gitu ya, rapat gitu. Maka dari situ dia mengatakan, dari situ saya nggak percaya lagi kalau orang yang duduk rapat itu kemudian tidur terjaga dari kentut. Buktinya dia duduk dengan rapat begitu tetap aja kentut dan tidak terasa. Ya, dia terasa. Oleh karenanya ada pendapat yang keempat mengatakan, dan ini pendapat yang kuat, yang mengatakan tergantung tidurnya. Kalau tidurnya hanya tidur gini, itu belum sampai belum batal yang begitu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam dan tidak lagi menyisakan ingatan sedikit pun, yang begini batal wudunya. Yang begini batal wudunya. Karena apa? Karena sudah hilang ingatan. Ya, kalau di sini mazhab Syafi'i, ya walaupun hilang ingatan, yang penting duduknya rapat. Ya. Tapi kalau duduknya ada orang sujud gitu kan, tertidur dia dalam sujud, wah itu besar kemungkinan terbuka gitu kan. Nah, mereka mengatakan bahwa sebetulnya tidur itu tidak membatalkan wudu. Aslinya yang membatalkan wudu itu kentut. Cuma kalau kita tidur nggak tahu kentut apa enggak, ya kan? Kentut apa enggak. Nah, berikutnya zawalul akli, nomor 3 hilang akal. Ya. Sebetulnya hilang akal ini sama dengan tidur gitu. Hilang akal itu sama dengan tidur. Ya. Nah, orang yang kalau tak ada akalnya mau kentut mau apa enggak sadar dia. Nah, makanya disebutkan idza zalal aqlu, apabila akal hilang, bisukrin dengan mabuk, au igma atau dia pingsan, au maradin atau karena sakit, au junun atau dia gila, au bisyurbi dawa atau dia minum obat lil hajah, ya karena ada kebutuhan dia minum obat sehingga hilang akalnya gitu ya. Intaqadal wudu, ya maka batal wudunya. Lima rawathu Aisyah radhiyallahu taala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ugmiya alaihi summa afaqa faqtasala liyusalliya summa ugmiya alaihi faqtasala. Bahwa Aisyah menceritakan ketika Nabi sakit, beliau itu pingsan. Setiap habis pingsan beliau bangun, beliau pergi mandi, minta mandi untuk melaksanakan salat. Ternyata habis mandi pingsan lagi. Yang kedua, pas sadar mandilah lagi kemudian mau melaksanakan salat ya. Lalu kemudian dikatakan li'anna zawal aqi mazinnatun an yakhruja minhu syai'un min ghairi an yash'ura bihi qiyasan 'ala an-naum. Juga hilangnya akal ini penyebab keluarnya angin dan kita tidak tahu. Ya, maka dikiaskan sama dengan tidur. Kalau tidur saja membatalkan, apalagi kalau betul-betul hilang akal ya. Kalau hilang akal ini total dia ya. Total tidak ada ingatan sama sekali. Nah, berikutnya lamsun nisa, menyentuh wanita. Menyentuh wanita. Atau kalau wanita menyentuh laki-laki, nah. Idza lamasa ar-rajulu bishratal mar'ah, apabila seorang laki-laki menyentuh kulit wanita. Aw lamasatil mar'atu bisyratar rajul, atau wanita menyentuh kulit laki-laki bila hailin, tanpa penghalang. Fayanqudu wudu'ul lamis wal malmus, maka batallah wudu orang yang menyentuh dan yang disentuh. Liqaulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ini dalil umum ya, menyentuh wanita. Dan ini memang agak serius khilafnya. Mazhab Syafi'i pokoknya menyentuh batal. Dan ini didukung oleh pendapat sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Jadi ada sahabat yang mendukungnya pendapat ini. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar ikut sama persis dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Menyentuh lawan jenis membatalkan wudu. Ya. Disebutkan di sini sawa'un kana al-lamsu bi syahwa amla, sama saja menyentuh dengan syahwat atau tidak, pakai syahwat atau tak pakai syahwat, pokoknya batal.
Ta'qibuhu lazza am la, ya, setelahnya ada lezat-lezat apa enggak. Ya, pokoknya batal. Sawa'un kana qasada am hasala sahwan, baik itu sengaja atau lupa, ya pokoknya batal. Mau sepakat mau tak sepakat, ya. Contoh dia sudah wudu, ya kan, kita sengaja ya kan, kita sentuh dia, marahlah dia kalau kita sentuh kan, batal wudu saya. Ya, kalau ada orang yang tak sepakat, kamu yang dosa, saya enggak batal ya. Saya bilang jangan sentuh, kamu malah sentuh. Ya, pokoknya kalau tersentuh dua-duanya batal. Baik setuju ataupun tak setuju. Nah, wal muradu bil marna al ajnabiyah, tapi yang dimaksud di sini adalah wanita ajnabi. Wanita ajnabi itu yang bukan mahram. Yaitu wanita yang boleh dia laki-laki yang boleh menikah dengannya. Ya, itu yang tidak boleh menyentuhnya. Berarti kan selain mahramnya ya. Ya. Amal al mahram allati la yahilu lahu zawaj biha fala yantaqidu wudu bilamsiha. Adapun wanita yang mahram, yang haram, yang mahram, yaitu yang tidak boleh menikah dengannya, maka tidak batal wudu dengan menyentuhnya. Wa kadzalika la yanqudul wudu bilamsi ajnabiyyah as-saghira allati la tushtaha. Begitu juga tidak batal wudu ya menyentuh wanita yang masih kecil, yang belum la tushtaha, yang belum hasrat ya. Jadi anak-anak kecil ya, kalau ke masjid gitu kan, bawa anak kecilnya perempuan ke masjid, habis itu dipegang semua laki-laki sampai ujung kan, batal lah kita. Nanti ditangkap tuh anaknya, dibuang gitu kan. Nah, ini tidak mengapa kalau anak kecil ya. Kemudian lakin yaral Imam Abu Hanifah, memang Imam Abu Hanifah menganggap bersentuhan dengan lawan jenis tidak batal wudu. Ini Imam Abu Hanifah ya. Begitupun riwayat dari Imam Ahmad. Imam Malik beda, kalau pakai syahwat batal, kalau tak pakai syahwat tidak batal. Itu Imam Malik. Imam Syafi'i pokoknya nyentuh batal. Nyentuh batal. Jadi ada tingkatannya. Abu Hanifah tidak batal sama sekali. Ya. Kemudian Imam Malik batal kalau disentuh pakai syahwat. Ya. Kalau Imam Ahmad sebagian pendapat mazhab Hambali ikut Imam Syafi'i, sebagiannya ikut Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Syafi'i saja yang secara mutlak tidak boleh sama sekali. Dalam kalangan sahabat, Ibnu Abbas itu sama dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi sahabat Ibnu Abbas sama dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dia menafsirkan ayat ini aula mastumun nisa dengan tafsir berjima, bukan menyentuh, berjima. Ya, kalau berjima dengan wanita batal lah. Tapi kalau hanya sekedar menyentuh tidak batal. Dan ini didukung oleh pendapatnya Aisyah. Aisyah itu bercerita Rasulullah itu biasa mencium sebagian istrinya sebelum pergi sholat. Kemudian beliau tidak berwuduk lagi. Jadi bahasa tidak berwuduk lagi itu memberikan kepada kita pemahaman bahwa menyentuh wanita tidak batal. Dan ini pendapat yang kuat sebetulnya. Istri itu mahram atau bukan mahram? Bukan mahram. Orang boleh kita berhubungan sama dia kan? Jadi yang mahram itu orang yang tidak boleh kita menikah. Menikah itu artinya berhubungan. Ya, haram kita berhubungan dengannya. Istri boleh, ya. Kalau enggak dengan istri, dengan siapa lagi ya? Naam. Taib. Dan Aisyah banyak riwayat tentang Aisyah ini. Nabi sholat, kakinya Aisyah melintang gitu kan. Nabi kalau mau sujud kakinya itu diraba-raba dulu kakinya gini, kemudian Aisyah rasa baru dilipat gitu. Itu kan menyentuh kan, dalam sholat lagi menyentuhnya. Ya, dan tidak membatalkan. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i batal ya, secara mutlak. Kayaknya yang begini-begini agak berat ya, pakai Imam Abu Hanifah aja lah ya. Nah,
Kemudian massul farj, yang kelima menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Idza massal farju bi batinil kaf, apabila ya seseorang menyentuh kemaluan dengan batinul kaf, enggak semua main mensentuh, cuma ini saja, wilayah ini saja, bagian dalam tangan. Kalau luarnya gini, kalau diginiin enggak apa-apa. Kan ini bagian luar, yang tak boleh bagian dalam ini. Apa bedanya ini dengan ini? Nah, ini agak-agak beda sedikit, ini agak halus ini. Wal asabi, ya juga dengan jari-jari. Bi ghairi hailin, tanpa penghalang, langsung kena gitu. Yang qudul wudu, maka batal wudu. Sawa'um massa farjahu am farja ghairihi. Ya, ini hukumnya sama, baik itu sentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain yang disentuh. Ya, kemaluan orang lain. Kabiran kana aw sagiran, baik itu yang besar ataupun yang kecil. Ya, artinya orang besar ataupun orang kecil disentuh kemaluannya, batal wudu. Ya. Sawa'un kana qubulan anduburan, baik itu yang depan ataupun belakang. Ini sebetulnya ini agak meluas ya. Sebetulnya dalam hadis itu Nabi mengatakan man massa zakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Kalau kita mendengarkan hadis seperti ini, apa kesimpulannya? Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Batal wudu kan? Batal wudu. Tapi kata-kata zakar itu bagian depan saja. Ya, bagian belakang enggak ada yang mengatakan zakar. Ya, pantat itu enggak. Amdan amsahwan, lupa ataupun sengaja, pokoknya batal. Ya, lupa. Jadi intinya dalam mazhab Syafi'i, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu secara mutlak, baik itu kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, baik itu yang orang besar ataupun yang kecil. Ditambah lagi pantatnya. Ya, ditambah lagi pantatnya. Namun ada juga di antara para ulama yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Sebab ada seseorang itu bertanya kepada Nabi SAW. Ketika dia sholat, gatal. Masukinlah gitu. Masukin ke dalam. Ya kenalah. Habis itu nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya saya ini menyentuh kemaluan. Ini bagaimana sholat saya? Nabi mengomentari, itu kan anggota tubuhmu juga. Itu kan anggota tubuhmu juga. Jadi nggak ada bedanya nyentuh tangan dengan nyentuh itu, sama-sama anggota badan. Apa pula membatalkan gitu kan? Maka dari situ ada lagi pendapat yang ketiga. Ini asal nyentuh batal. Ini menyentuh tak batal. Berarti kenapa pula Nabi mengatakan berwudu kalau menyentuh kemaluan? Dia cari jalan ketiga. Kalau disentuh dengan syahwat batal. Kalau disentuh dengan tak syahwat tak batal. Karena kalau disentuh dengan syahwat itu mazinnatu khurujil mazi. Ya, bisa menjadi sebab keluarnya mazi. Ya, kadang-kadang tak disentuh aja keluar gitu. Apalagi kalau disentuh-sentuh gitu kan, menyebabkan keluar. Maka keluarnya mani itulah atau mazi itulah yang membatalkan wudu gitu. Ini pendapat yang ketiga. Jadi seperti itu. Mazhab Syafi'i memilih pendapat yang lebih umum ya. Dan ini banyak diikuti oleh para imam-imam mazhab. Ya. Jadi pendapat yang ketiga itu sebetulnya lebih menengah gitu ya. Kalau gatal kita sementara sholat, gatal dari luar terlalu tebal masuk ke dalam. Atau mungkin kita itu habis mandi berwudu gitu kan. Tahu-tahu kesentuh gitu kan. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu kalau kita mandi wajib jangan sentuh kemaluan. Kalau mau tak berwudu setelah mandi. Jadi artinya sebelum mandi ini dibersihkan semua ya, pantatnya semua dibersihkan ya kan. Kamu mandi ya. Mandi ini aja digosok-gosok, wilayah-wilayah itu jangan sama sekali disentuh. Kalau kesentuh
berarti mewajibkan kita untuk berwudu setelah mandi kalau mau solat. Ya, kalau enggak kesentuh, maka boleh tidak berwudu setelah mandi. Tadi kalau yang pendapat tadi kalau tanpa syahwat enggak apa-apa. Kita mandi, kita gosok-gosok semuanya gitu kan. Habis itu pakai sabun kita kemudian mandi lagi. Tadi kan nyentuh itu enggak ada syahwat sama sekali di situ. Ya kita nyentuhnya karena kita mau bersihkan saja, kita sabungi, kita apa gitu. Maka sah-sah saja. Nah, kira-kira yang mana yang mau diikuti? Ya. Kita dengar dari Umi Farid yang menentukan. Kalau Umi Farid mau pilih yang mana? Yang paling gampang kan? Kalau Umi Farid pasti yang paling gampang dipilih kan? Nah, pokoknya ini yang paling gampang. Ini mazhab Syafi'i agak susah betul ini kalau begini kan. Nah, apalagi menyentuh kemaluan orang lain kan? Ya, kemaluan anak gitu kan? Kita habis wudu, anak ini kencing pula, kita gosok-gosok dia, ya, memegang najis dia itu disepakati tidak membatalkan wudu, ya kan? Yang penting habis itu dicuci tangan kan? Ini nyentuh kemaluannya membatalkan wudu, ya, disentuh aja gini membatalkan wudu, ya. Maka dalam mazhab yang lain mengatakan kalau kemaluan orang lain enggak katanya, kemaluan sendiri saja. Kalau megang kemaluan orang lain tidak membatalkan wudu. Jadi di buku Sahih Fiqh Sunnah itu kalau memegang kemaluan orang lain tidak wudu, tidak batal. Memegang kemaluan sendiri yang batal. Nah, karena Nabi mengatakan man massa zakarahu, siapa yang menyentuh kemaluannya. Kalau mau umum kita bahasanya man massa zakaran, siapa yang menyentuh kemaluan. Umum kan? Pokoknya kemaluan. Ini bahasanya man massa zakarahu, siapa yang menyentuh kemaluannya. Berarti kemaluan orang lain enggak gitu kan? Nah, itu semuanya ada dasarnya dari kalangan para ulama menentukan hukum-hukum itu. Kemudian sedikit lagi terkait al-umur allati yushtaratu lahal wudu, perkara-perkara yang dipersyaratkan untuk berwudu kalau kita mau melaksanakannya. Satu, as-salat. Kalau mau salat mesti wudu dulu. Yang kedua, at-tawaf haulal Ka'bah, tawaf di sekitar Ka'bah. Ini kalau tawaf wajib wudu dulu. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak harus, karena tidak ada sama sekali dalilnya. Betapa banyaknya orang dulu tawaf kata dia, ya, apalagi di Haji Wada gitu kan, semua orang tawaf ifadah. Lebih dari 100.000 orang. Kenapa Nabi kok enggak ada yang menjelaskan wajib wudu dulu sebelum tawaf? Atau bahkan orang yang sebanyak itu kira-kira ada tidak yang batal kentut di saat tawaf? Tentu ada kan? Tapi kenapa enggak ada penjelasan dari Nabi siapa yang batal wudunya ketika tawaf, maka hendaklah dia pergi berwudu kemudian sambung lagi tawafnya. Namun 4 imam mazhab mengatakan wajib. 4 imam mazhab mengatakan wajib berwudu. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja mengatakan nampaknya enggak wajib deh. Dengan beberapa ulama yang lain. Nah, namun tentunya kalau sa'i enggak, sa'i itu enggak masuk. Jadi kalau sa'i mau kentut lanjut aja enggak ada masalah. Ya, hanya tawaf saja. Karena ada hadis mengatakan at-tawafu kas-shalah. Tawaf itu seperti salat. Hanya saja kalau tawaf boleh bicara. Berarti tawaf sama dengan salat. Berarti sama juga syarat-syarat sahnya. Itu mereka mengkiaskannya ke sana. Nah, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan antara salat dengan tawaf beda caranya, ya, beda bacaannya kan, pokoknya beda, tak ada samanya sama sekali, ya. Nah, tapi tentu mestinya kalau kita tawaf, ya tentu walaupun kalau sekiranya kita tidak meyakininya wajib, ya, maka akan lebih baik dalam keadaan suci. Dan tawaf itu tidak batal kalau kentut di tengah-tengahnya. Contoh 3 putaran kentut, pergi berwudu, lanjut lagi 4, 5. Kalau diulang lagi dari awal, baru sampai ke 6 kentut lagi, ulang lagi, enggak habis nanti kan. Yang ketiga masul mushaf.
wa hamluhu, menyentuh mushaf, menyentuh Al-Qur'an. Ya. Sebab firman Allah la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Ya, ini pun khilaf di antara para ulama. Ya. Namun jumhur ulama mengatakan wajib berwudu. Seperti Syafi'i, kemudian Imam Ahmad juga mengatakan wajib berwudu kalau mau nyentuh Al-Qur'an. Ya. Ya, tapi sebagian para ulama lain mengatakan tidak wajib. Sebab Aisyah itu pernah dia haid. Kemudian disuruh ambil, kalau nggak salah ngambil kain atau ngambil surban gitu. Lalu kemudian Aisyah mengatakan, saya lagi haid. Nabi mengatakan, inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Artinya tangan kamu itu suci. Ya. Boleh aja nyentuh, kan ini suci kan? Nabi yang mengatakan al-muslimu la yanjus. Orang muslim itu tidak najis. Ya, ini dari umum. Kemudian bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini mengatakan coba perhatikan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat ini dengan ayat sebelumnya itu menjelaskan al-mutahharun di sini adalah malaikat yang dimaksud. Malaikat. Jadi Al-Qur'an yang asli yang ada di Lauhil Mahfuz tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali para malaikat. Itu tafsirannya. Tapi yang lain menafsirkan ini adalah manusia. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali yang suci, orang yang. Namun tentunya kalau kita mau menyentuh Al-Qur'an, ya lebih baiknya memang kalau kita dalam keadaan suci karena Al-Qur'an memang adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang suci. Mesti kita memuliakan daripada Al-Qur'an itu, ya. Adapun wanita-wanita yang haid, artinya yang dalam keadaan hadas besar, ini lebih lagi, ya, lebih ketat lagi dibanding orang yang tidak sekedar berwudu. Kan hadas kecil kalau berwudu, habis berwudu kan suci dia. Tapi kalau yang hadas besar harus dengan mandi. Di antara para ulama ada mengatakan tidak boleh sama sekali orang yang dalam keadaan hadas besar menyentuh Al-Qur'an, ya, kecuali dengan penghalang, ya. Ya, makanya pakai HP, alhamdulillah ada HP sekarang. Jadi mulai ini di luar kan. Ada lagi berapa pelapisnya dari layarnya kan? Ada layar ada kaca lagi situ kan. Intinya banyak, boleh kita sentuh-sentuh gitu, ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan kita, ya, terkait masalah wudu, dan ini sudah habis masalah wudu. Masih tersisa mengusap di atas khuf, di atas sepatu atau di atas kaos kaki sebagai penyempurna daripada penjelasan tentang wudu, ya, karena ini ada pengecualian masalah kaki. Masalah kaki ketika berwudu boleh tidak dicuci, tapi boleh diusap saja di atas penghalangnya. Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jika ada yang bertanya dipersilakan. Orang haid. Kalau selama ini saya yakin tidak apa-apa. Kemarin ketika waktu itu banyak yang melarang kayak gitu. Jadi sebenarnya masalah haid, ya, boleh tidak masuk masjid. Ada beberapa hadis, namun hadisnya dhaif, ya. Nabi mengatakan, saya tidak menghalalkan orang yang haid dan junub masjid. Ya, saya tidak menghalalkan baginya masjid, gitu. Ada juga dalam ayat Al-Qur'an disebutkan tidak boleh orang yang junub itu berdiam diri di dalam masjid. Tapi kalau lewat nggak apa-apa. Tapi kalau diam nggak boleh. Maka dalam mazhab Syafi'i itu yang dilarang adalah al-muksu. Muksu itu berdiam, duduk di dalam, itu nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Namun para ulama mengatakan
kenapa orang haid itu tidak boleh berdiri dalam masjid? Ya, tentu ada ilatnya kan? Ya, ada ilatnya. Ilatnya itu karena nanti mengotori. Sekarang kan sudah ada alat untuk menghalangi dia untuk tidak keluar. Ya. Bagaimana kalau seperti itu? Ya, kan ada kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illa wujudan wa adaman. Ya, hukum itu ya dia selalu bersama dengan ilat. Kalau ilatnya ada, hukumnya ada. Kalau ilatnya tak ada, hukumnya juga tak ada. Nah, maka sebagian para ulama mengatakan kalau dia bisa untuk mencegahnya supaya tidak keluar, maka tidak ada masalah. Karena memang itu yang menjadi sebabnya dia tidak boleh masuk ke dalam masjid. Nah, oleh karenanya kalau memang sangat-sangat penting untuk masuk ke dalam masjid, maka boleh saja. Tapi kalau tak penting-penting kali, ya mau masuk tidur-tidur siang gitu kan, ya entah apa dibuat dalam masjid, ya maka jangan gitu. Jadi ya seperti pengajian kan perkara yang penting. Daripada dia di luar nggak dengar, ya dia harus mendekat kemudian dia bisa dengar. Maka dalam hal seperti ini dihukumi boleh, ya dihukumi boleh. Tapi untuk mazhab Syafi'i nggak boleh sama sekali. Mazhab Syafi'i nggak boleh sama sekali. Ya. Tidak halal bagi wanita haid ya dengan masjid, nggak halal masjid baginya. Ya kalau nggak halal berarti haram lah jadinya gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Juga Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha itu haji wada, ya, dia haid, dia nangis lah. Aduh, cuman adalah saya haid nih. Maka Nabi SAW mengatakan boleh kamu lakukan selain daripada amalan haji, boleh kamu lakukan semuanya kecuali tawaf. Kecuali tawaf. Tawaf aja yang dilarang. Ya, karena itu ibadah. Ya, ada yang mengatakan kenapa tawaf dilarang? Karena nggak boleh masuk masjid. Gimana mau tawaf di luar masjid, ya kan? Nah, jadi itu alasannya. Kenapa dia tidak bisa tawaf? Karena tidak bisa masuk masjid. Sedangkan Ka'bah ada di dalam masjid. Jadi lebih baik dihindari jika memang tidak sangat-sangat penting. Karena itu lebih selamat. Naam. Naam. Ya? Menghadap kiblat. Naam. Baik. Nah, di sini adab-adabnya. Ini adab-adabnya artinya kalau kita lakukan maka itu lebih baik. Sekiranya ditinggalkan tidak berdosa. Ya, jadi memang lebih utamanya kalau kita berwudu itu menghadap kiblat. Tapi kadang-kadang malah membelakangi kiblat pula kan. Nah, dia buat posisi tempat wudunya itu menghadap ke sana gitu. Ya apa boleh buat? Ya, gimana caranya gini? Nanti kan susah gitu. Jadi nggak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Kalau sekiranya bisa menghadap kiblat maka lebih utama untuk kita lakukan. Jadi bukan hal yang wajib tapi hal yang sunnah saja. Sama berdoa itu utamanya kalau kita berdoa menghadap kiblat. Tapi kalau tidak bisa menghadap kiblat maka boleh menghadap kemana saja. Nah. Jadi adab berdoa disebutkan juga adab berdoa. Satu menghadap kiblat. Itu. Tapi kalau tidak menghadap kiblat enggak apa-apa. Nah. Baik. Bismillah. Kalau dilakukan di kamar mandi itu lakukannya sebelum masuk atau dalam hati? Baik. Karena bismillah ini mesti dilafazkan. Enggak bisa dalam hati. Enggak bisa. Kalau niat dalam hati boleh. Tapi amalan-amalan yang mesti itu amalan lisan enggak bisa dalam hati. Ya, makanya niat itu bukan amalan lisan, dia amalan hati. Jadi niat tidak dilafazkan. Sekarang menyebut bismillah, orang makan gitu kan? Makan, sama-sama makan kita. Baca bismillah. Udah, mana kapan?
dalam hati. Nah, nggak ada dalam hati baca bismillah. Ya, nah, jadi mesti kita bismillah gitu ya. Ya. Yang paling tidak bibir bergerak. Kalau enggak, berarti enggak ada lafaz. Enggak ada lafaz. Jadi, sekarang boleh tidak kita baca bismillah dalam kamar mandi? Kenapa kita tidak boleh baca bismillah dalam kamar mandi? Apa alasannya? Karena tempatnya kotor gitu ya. Tempatnya kotor, tempat najis ya. Sekarang kamar mandi itu, kalau kamar mandi kita sekarang ya, kotorannya, najisnya itu pergi ke sana, ya, pergi ke sana. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua, kalau menurut Dr. Musyafat itu boleh-boleh saja, karena sudah bersih ya, sudah bersih. Dulu tidak karena memang kotor gitu. Kemudian kalau sekiranya kita tetap mengatakan itu tempat yang kotor dan memang dalam pikiran kita itu tempat yang kotor gitu ya, maka kita baca sebelum masuk. Makanya bacaan masuk WC itu bismillah kan? Bismillah gitu. Udah masuk. Baru wudu. Nah. Jadi kalau mau selamatnya, lebih amannya baca bismillahnya di luar WC. Kemudian baru masuk, baru wudu. Nah. Ada lagi? Cukup? Nah, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa semakin paham dan semakin bisa bertoleransi. Ya, bertoleransi dengan kaum muslimin yang lainnya yang punya pemahaman mazhab Syafi'i yang sedikit ada beberapa perbedaan-perbedaan dan semuanya punya dasar. Oleh karenanya kita bertoleransi saja. Mau kita pilih yang agak-agak mudah, gak apa-apa, yang penting kita ketahui dasarnya tadi. Nah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.